Pemirsa, kasus tukang ojek yang menjadi tersangka usai penumpangnya tewas akibat jalan rusak di Pandeglang, Banten mendapat restoratif justice. Namun kasus ini berujung pada gugatan perdata. Apa alasannya? Inilah jalan rusak di Jalan Raya Labuan Pandeglang, Banten yang membuat seorang pelajar sekolah dasar meninggal dunia saat pulang sekolah dengan menumpang ojek pangkalan pada Selasa 27 Januari 2026. Kala itu korban KR jatuh dari motor yang dikendarai seorang pengemudi ojek bernama Al-Amin Maksum karena menghindari jalan berlubang. Korban yang terpental ke badan jalan kemudian terlindas mobil ambulans siaga desa yang tengah melintas. Korban pun dinyatakan tewas di lokasi kejadian. Akibat kejadian tersebut, pengemudi ojek pangkalan Al-Amin Maksum ditetapkan sebagai tersangka. Al-Amin mengaku telah menjalani serangkaian pemeriksaan di Mapolres Pandeglang dan sudah menerima SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari kepolisian. Al-Amin Maksum pun berharap kasus yang menimpanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Saya kan paling saya minta keadilan aja Pak, supaya saya nggak jadi tersangka kan ya saya kan tahu orang korban kan saya nggak punya, masa saya jadi tersangka Pak. Kaget nggak Pak? Kaget nggak sih pas dengar awal? Kaget. Pak, kalau Bapak ditetapkan tersangka sejak kapan Pak? Sejak itu ada surat dari kepolisian aja. Oh suratnya ada? Iya. Di bawah nggak? Ada nanti ya, dilihatin. Itu dipanggil dari sama pihak kepolisian, seingat Bapak berapa kali Pak setelah kejadian tuh sampai ada penetapan tersangkanya? 3 kali ya. Bolak-balik ke Polres. Iya. Pada panggilan ketiga langsung penetapan tersangka Pak? Iya. Enggak, ini ada SPDP-nya itu. Ada SPDP itu. Bukan tersangka sih. Pak, harapannya Pak, kasus ini ke depan gimana Pak menurut Bapak? Supaya kasus ini dihentikan kan ya. Semoga ada keadilan aja dari saya. Saya kan tahu saya nggak punya Pak. Masa saya ibaratnya dituntut dipenjarakan, tahu kan anak istri saya siapa yang nafkahi. Saya kan di tukang ojek. Sementara atas penetapan tersangka tersebut, kuasa hukum Al-Amin Maksum Raden Elang Mulyana mengajukan upaya penghentian perkara melalui restoratif justice. Menurut Raden Elang Mulyana, Al-Amin Maksum dan penumpangnya KR merupakan korban jalan rusak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Saya mengajukan surat permohonan untuk dilakukan restoratif justice ke Polres. Karena bagi kita melihat prosesnya ini kan Pak Amin ini adalah korban kecelakaan juga, kecelakaan lalu lintas. Agar perkara ini kami berharap Polres itu memfasilitasi, memediasi dan menghentikan proses penyelidikan penyidikannya. Kami sudah bersurat. Nah, setelah itu di dalam perjalanan karena memang proses ini berjalan, tadi juga hari Senin itu difasilitasi Polres itu dijawab untuk dimediasi dengan keluarga korban, tapi tidak ada titik temu. Keluarga korban almarhum dari Raffi menolak untuk ada RJ atau perdamaian. Selain mengajukan restoratif justice, kuasa hukum Al-Amin Maksum juga menempuh jalur pidana dan perdata dengan meminta pertanggungjawaban penyelenggara Jalan Labuan Pandeglang sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Al-Amin Maksum menggugat Gubernur Banten Andra Soni, Bupati Pandeglang Raden Dewi Seryani, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Banten, serta Dinas Perhubungan Pandeglang ke Pengadilan Negeri Pandeglang sebesar Rp100 miliar. Jadi tujuan gugatan kami ajukan ini adalah untuk menuntut ganti kerugian sebesar 100 miliar kepada pemerintah. Tujuannya untuk uang itu nanti diserahkan kepada korban-korban kecelakaan yang sudah terjadi di Pandeglang di Banten, dan uang itu akan dibangun untuk jalan raya yang bolong dan rusak. Tujuannya seperti itu. Pertama, ada bukti-bukti bahwa Pak Amin ini korban kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan luka berat.
dan ada Raffi almarhum sudah meninggal yang diakibat oleh jalan rusak. Foto, bukti, dokumen video kami ada sebelum pemeliharaan jalan itu terjadi dan sesudah terjadi kejadian. Karena jalan itu pada saat itu tidak ada rambu-rambu lalu lintas untuk memperingati warga masyarakat menghindari jalan berlubang. Ini ada pembiaran kelalaian dari pemerintah selaku penyelenggara negara. Jelas di Undang-Undang Lalu Lintas juga disebutkan pemerintah bertanggung jawab ketika ada korban yang mengalami kejadian laka lantas. Dan di pasal 1365 KUH Perdata, setiap orang atau badan atau siapapun yang mengalami kerugian bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pemerintah. Dalam hal ini bentuk kerugiannya nyata. Kami sudah banyak menemukan bukti dan keterangan laka lantas ini banyak terjadi. Justru itu kami ingin menghimbau pada masyarakat, gugatan kami ini serta-merta untuk memberikan hak ganti rugi, hak terhadap pemulihan dan jalan raya di Provinsi Banten. Belakangan, polisi telah menghentikan penyidikan kasus kecelakaan ini. Kedua belah pihak, yakni pengemudi ojek pangkalan Al-Amin Maksum dan keluarga korban KR sepakat berdamai dan tidak melanjutkan kasus tersebut. Terkait terjadinya laka lantas yang di daerah Pandeglang, kita mengharapkan proses ini bergulir cepat untuk proses restoratif justice. Percayalah bahwa Polda Banten, khususnya penyidik Satlantas Polres Pandeglang akan bekerja profesional. Percayakan kepada kami, setelah surat penetapan penghentian penyelidikannya selesai, semua barang bukti akan kita kembalikan. Semoga semuanya aman, tidak ada lagi kecelakaan yang terjadi di wilayah tersebut. Demikian. Lalu bagaimana dengan gugatan perdata yang telah diajukan Al-Amin Maksum ke pengadilan? Pihak kuasa hukum Al-Amin menjelaskan proses hukum itu tetap berlanjut. Kami untuk pidananya ini udah islah atau damai, tapi kami tetap mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena ini bentuk tanggung jawab daripada pemerintah itu sendiri. Pertama yang kami gugat adalah Gubernur Banten, Bupati Pandeglang, Dinas PUPR, dan Dinas Perhubungan. Karena korban laka lantas ini cukup sering dan pembiaran dari pemerintah itu tidak ada perbaikan atau pemeliharaan yang tepat sehingga banyak korban. Kasus jalan rusak berujung hilangnya nyawa bukan kali ini terjadi. Sebelumnya, jalan rusak telan korban jiwa terjadi di Jalan Pasar Kemis, Kabupaten Tanggerang, Banten. Jalan berlubang pasca banjir menjadi malapetaka setelah seorang siswa SMA berinisial CRA tewas usai terjatuh saat akan menghindari genangan air di badan jalan. Korban diketahui terpental masuk ke dalam kolong truk dan akhirnya tewas seketika di lokasi kejadian setelah bagian kepalanya terlindas ban truk bagian belakang. Diharapkan gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pandeglang dapat membuat pemerintah daerah bertanggung jawab memperbaiki jalan rusak agar insiden serupa tidak terjadi lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.